Eh, Ya, boleh lanjut, Pak. sudah Boyolali dimulai tahun 2007, berarti sudah 17 tahun eksis. Setelah eh, waktu itu kita buka satu di Boyolali, kemudian satu di Kendal. Kendal itu kota kecil di barat Semarang. Nah, dari situ kemudian kita bikin konsep jaringan kuliner yang terstandarisasi. Eh, dari situ saya menstandarkan apa-apa saja yang bisa distandarkan dari sebuah bisnis kuliner, mulai dari menstandarkan resep, resep masakan, kemudian standarisasi resep, kemudian standarisasi manajemen dan lain-lain, sehingga sekitar tahun 2009 kita sudah mencoba untuk membuka cabang pertama, atau tepatnya cabang kedua ya setelah dari Boyolali itu, di Semarang. Dari Semarang itu kita menyempurnakan sistem dan standarisasi kita, sehingga kita setelah semakin baik sistemnya, semakin baik standarisasinya, kita mencoba keluar dengan menawarkan kemitraan. Nah, kemitraan setelah dari Semarang itu, kemitraan pertama kita eh, di Jogja waktu itu. Jogja ada di 2 titik, eh, 3 titik, sorry, 3 titik. Terus kemudian kita kelola, eh, kita tambah tambah cabang lagi, sehingga sampai saat ini kita ada 2 manajemen, satu Soto Sedap Boyolali, satu SSB, itu saya dan adik saya. Yang Soto Sedap Boyolali itu ada 25 cabang saat ini. Kurang lebih seperti itu, Mas. 25 cabang, dan kita masih bertumbuh untuk cabang-cabang yang lain. Kurang lebih Oke, begitu, Mas Izi. siap. Untuk saat ini berapa cabang, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Yang under saya 25. Wah, Kak, ada 25 cabang ya. Masih di Pulau Jawa atau udah keluar Jawa, Pak? Di Palangkaraya satu, Hmm? di Palangkaraya satu, yang lain banyak di Jabodetabek. Oh, kebanyakan di Jabodetabek ya, Pak ya. Iya, Oke. Jabodetabek. Nah, mungkin banyak juga yang penasaran nih, Pak. Di awal dulu buka itu memang karena hobi masak kah atau memang melihat peluang dari kuliner ini menarik gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Dulu awal buka karena kepepet, Mas. Oh, kepepet justru ya. Iya, karena Iya, iya. kepepet. Sebetulnya karena Hmm? ini saya okein ya, rapat Ya, ini sedang direkam. Oke. ya oke aja, Pak. Iya. Lanjut, Pak, lanjut, lanjut. Sebetulnya stereotypingnya sama lah kita ya, bagaimana Hmm? dulu awalnya segala macam. Saya yakin semua berawal dari kebanyakan Hmm? berawal Hmm? eh, dari momentum kepepet gitu, survival ya, survival. Kita sudah pada pada posisi titik nadir, posisi beberapa kali gagal, kemudian posisi yang menyeramkan lainnya lah gitu ya. Kemudian dari situ kita menemukan satu satu jalan untuk kita eh, besarkan, untuk kita telateni gitu. Nah, kebetulan saya nih dapat jalan di kuliner. Walaupun sebetulnya secara pada dasarnya, basically saya hobi masak gitu.
saya hobi masak, tapi ya bukan terus karena hobi terus saya kembangkan, oh saya hobi masak nih, oh saya kembangkan ke bisnis, enggak. Jadi semua prosesnya natural seperti stereotyping yang lain-lain lah. Jadi kita mendapatkan jalan rezeki gitu. Dengan kalau saya di eh, warung soto ini, itu Mas Iji. Oh, Awalnya seperti itu. Jadi dari oke. kepepetness. Jadi memang Iya. cabang pertama tuh dulu dulu kecil gitu ya Pak, atau baru di depan aja? Kebetulan Hmm. kalau ini kita storytelling ya. Ya, monggo Pak. Eh, dulu jadi ceritanya itu tempat yang jadi awal pertama kali buka soto itu dulu showroomnya bapak saya almarhum. Jadi bapak saya Diubah jadi soto almarhum, gitu ya? dia dulu kornya kan jual beli mobil ya. Hmm. Kemudian bapak ini sakit. Setelah sakit, kemudian tidak aktif showroomnya, kosong, lalu kita manfaatkan waktu itu. Gitu, gitu Mas. Kurang lebih begitu. Oke, jadi mengubah showroom jadi warung makan ya Pak ya? Iya, kurang lebih begitu. Oke, ini slide-nya sudah ready Pak. Mungkin boleh kalau mau dimulai. Nanti kalau Baik. perlu next slide, nanti tinggal dikabari aja. Saya bantu. Kalau kemarin Pak Heri briefingnya Hmm. eh, apa ini? Saya banyak banyak apa ya? Banyak Hmm. membackup aja, Hmm, hmm, hmm. mengiyakan gitu. Oke, Nah, ini yang saya apa ya? Yang saya terangkan yang mana nih? Sesuai slide ini fungsi rasio keuangan atau yang mana nih? Boleh Pak. Jadi Iya, kan memang harapannya nanti Pak. rekan-rekan untuk bisa presentasi Ya, tentang profit gitu ya Pak. Ya. oke. Kalau nggak gini ya Mas ya, Siap. sambil melihat slide-nya, saya Hmm. juga ini ya, apa? Saya lebih berbicara bebas sesuai dengan experience saya, pengalaman Monggo. saya, Ya, sesuai dengan apa yang sudah saya praktekkan gitu ya Mas ya. boleh Dan boleh saya Pak. yakin apa yang sudah saya praktekkan itu adalah kristalisasi atau intisari dari teori bermacam-macam teori-teori yang ada. Karena pada Betul Pak. dasarnya Hmm. semua teori Hmm. itu banyak 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 apa ya namanya? Kalau di agama itu banyak madhabnya, banyak alirannya gitu kan. Ya, Semua punya teori walaupun secara umum sebetulnya garis besarnya sama, proven profit ya. Proven profit adalah bagaimana kita membuktikan kepada diri kita sendiri, kepada usaha kita sendiri, bahwa usaha kita itu menguntungkan kan gitu. Setelah kita pastikan bahwa usaha kita itu menguntungkan untuk diri kita sendiri, kita kemudian mengembangkan atau mempertahankan usaha itu. Nah, hmm. dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha itu, eh, untuk yang khusus level 4 ini kebetulan berpikir untuk menduplikasi dan memperbanyak usahanya, gitu ya. Ya, betul Pak. Nah, tentu setelah proses pertama kali yang sudah dibawakan oleh Pak Heri kemarin, Hmm. yaitu bagaimana membangun sistem ya, membangun sistem sistem jaringan kuliner, kemudian manajemennya bagaimana. Nah ini saya kemudian setelah itu berjalan, kita harus membuktikan bahwa usaha kita ini eh, profitable gitu, menguntungkan gitu kan, ada untungnya gitu. Ya, Nah, proven profit kalau sesuai dengan slide-nya, ini ada sub pembahasan yang ada pengertian profit dan profitabilitas ya. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, dua ini yang kemarin sempat saya dapat briefing dari Pak Heri.
Itu yang kita tekankan, walaupun ada poinnya 3 sampai 6 mengukur profitabilitas, faktor penentu profit, meningkatkan profit, dan pemisahan profit. Baik, saya mulai dari poin 1 yaitu pengertian profit dan profitabilitas. Untuk pengertian profit dan profitabilitas, kita sederhanakan saja secara umum pasti semua sudah paham ya. Profit itu apa, kemudian profitabilitas itu apa. Dari slide-slide yang kemarin disampaikan oleh Pak Heri, yang paling menarik bagi saya dan menjadi esensi, menjadi inti dari pembahasan kita tentang wirausaha ini, tentang profit, yang berkaitan dengan profit itu, ada kemarin kutipan dari yang terkenal tuh, siapa saya lupa, ada kemarin Mas. Minta tolong ada kutipan. Nah, ini quotes tadi. Quotes. Nah, saya akan lebih banyak berbicara mengenai quotes ini karena di sini intisarinya di sini Mas. Kalau saya, jadi banyak sekali pengusaha yang mengartikan apa itu proven profit itu dengan gaya masing-masing, dengan goal masing-masing, dengan karakter masing-masing, dengan misi mereka masing-masing yang tentu saja berbeda antara satu pengusaha dan pengusaha lainnya gitu. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah apa yang sudah saya alami. Jadi experiences, pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami sendiri, yang saya kuasai betul, yaitu bagaimana menciptakan profit di bisnis kuliner segmen warung soto, gitu ya. Karena itu yang paling saya kuasai. Saya tidak bisa berbicara bagaimana keuntungan bisnis kuliner jaringan warung Padang. Saya nggak tahu, nggak menguasai. Saya tahu tapi nggak menguasai. Atau bagaimana cilok, atau bagaimana boba, atau bagaimana, saya tidak begitu. Yang paling saya kuasai adalah soto. Jadi saya berbicara sesuai dengan kapasitas yang paling saya kuasai di sini, yaitu proven profit untuk warung bisnis kuliner segmen warung soto. Yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang, strategi marketing dan kemudian strategi bagaimana membuat usaha saya ini nanti sustainable, berkelanjutan, bagaimana membuat usaha saya ini berkelanjutan dan menguntungkan, itu kebetulan ini sangat sesuai dengan quotes yang dibuat oleh teman-teman di Indowira ya. Jadi saya bacakan di sini quotes dari Ron Resch nih. Wah, penulis terkenal. Small profit is better than a big loss. Memang itu yang kita pakai. Walaupun dengan bahasa kita, sederhananya, itu bahasa saya ya. Setiap kita mau buka outlet, setiap kita engage dengan investor, setiap kita approach dengan calon investor, itu bagaimana profitnya, itu saya selalu menekankan dan mengatakan kepada beliau, mereka-mereka itu, bahwa rame dulu baru untung. Ternyata apa yang saya pakai itu, istilah itu nyambung dengan Mas Ron, siapa ini? Mas Ron Ras ini. Itu nyambung. Mas Izi? Ya, gimana, Pak? Oh ya, masih ya. Enggak, saya Hmm. cek aja. Nah, Standby, Pak, standby. ternyata Nyimak, nyimak. nyambung. Hmm. Jadi prinsip bagaimana kita mencari untung, bagaimana kita running warung soto kita, itu nyambung dengan Mas Ron Res ini.
Hmm. yang kalau dia ngomongnya small profit is better than a big loss gitu. Ya. Jadi profit keuntungan yang kecil itu jauh lebih baik daripada kerugian yang besar. Artinya begini, stereotyping pengusaha itu juga mengejar untung yang besar gitu. Apalagi pengusaha pemula. Itu mengejar keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar otomatis mensegmentasi pasarnya kan. Market akan otomatis tersegmentasi. Jadi hanya pasar yang daya belinya sesuai dengan price yang dia tetapkan itu yang mampu membeli produknya gitu. Hmm. Nah, bagaimana dengan pasar yang tidak mampu ya otomatis tidak bisa mencapai itu. Paling sedikit yang keluar dari zona kemampuan daya belinya gitu. Nah, stereotypingnya saya lihat yang baru memulai itu seperti itu. Yang kita pakai itu sama dengan yang Mas Ron Res ini. Kalau dia bilang small profit is better than a big loss, kalau kita ngomongnya kita bilangnya rame dulu baru untung. Karena keuntungan itu berasalnya dari warung yang berjalan dan pembelinya banyak gitu. Oke. Kalau warung kita buka warung sebagus apapun sebagus apapun konsepnya, sehebat apapun marketing segala macamnya, kalau endingnya tidak rame, ya kita mau mencetak untung dari mana gitu. Ya. Jadi kita bikin rame dulu warungnya. Nah, bagaimana kita bikin rame warung? Ya masing-masing punya strategi sendiri-sendiri dalam marketingnya. Mungkin dengan promo atau kemudian dengan apapun pemikat-pemikat yang memikat konsumen untuk datang ke warung mereka. Nah, kebetulan yang kami pakai adalah kita ngambil untung dikit aja. Ya. Jadi waktu itu kalau stereotyping kuliner itu untungnya eh, yang sudah tertanam di mindset banyak orang bahwa bisnis kuliner itu adalah bisnis yang untungnya sangat menggiurkan, bisa ratusan persen gitu kan, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Memang betul iya, tapi itu dulu zaman Orde Baru mungkin ya. Zaman bisnis kuliner ini masih dipandang sebagian orang dipandang sebelah mata gitu. Masih belum begitu di, dijadikan pilihan utama. Ya. Mohon maaf nih ada noise toet-toet. Nggak kedengeran Itu kok. Aman. oh ya, itu salah satu usaha itu ada tukang mie ayam tuh. Salah satu Hmm. usaha untuk membuat mie ayamnya laku dan rame kan. Hmm. Itu dia pakai toet-toet lah, pakai apalah itu membuat keramaian gitu. Jadi kembali lagi eh, proven profit. Bagaimana sih kita mencetak profit? Ya bagaimana kita menghidupkan unit usaha kita dulu gitu. Kalau kita tidak bisa membuat warung yang didatengin orang-orang, kita tidak bisa membuat restoran yang didatengin orang-orang, ya kita nggak bisa proven profit. Pakai teori proven profit apapun, itu tidak akan terjadi gitu. Syarat utama dari proven profit ya itu, kita harus eh, bikin pengunjung datang dulu, baru kita jual produk kita, kemudian diapresiasi sama pengunjung kita, kemudian dari situ ada proses auto marketing ya. Kalau bahasa Jawanya tuh getok tular gitu dari mulut ke mulut gitu kan, MLM gitu kan. Kemudian dari situ ada repeat order, kemudian dari situ mensegmentasi pasar. Oh, siapa sih pasarnya? Itu data itu masuk tuh di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu bisa saja langsung sudah untung, bisa saja BEP atau
masih loss gitu. Tapi progres yang harus kita kejar adalah bukan untungnya, ramenya, volumenya. Kalau saya begitu prinsipnya. Walaupun ada juga mungkin restoran yang sifatnya sangat spesifik ya, segmentasi pasarnya yang justru mereka pasang mahal atau apa karena daya tarik daya tariknya itu adalah untuk menarik konsumen yang segmentasi menengah atas atau atas ke atas lagi gitu. Itu ada juga seperti itu. Tapi pada umumnya sekarang saat ini adalah hmm, mengambil langkah untung sedikit untuk membuat usahanya, warungnya, atau restorannya, atau tokonya itu ramai. Itu Mas Izi. Iya, menarik ya Pak ya. Jadi Eh, di awal mungkin untuk pondasinya di awal gitu ya, untuk Ya, memancing memancing profit itu sendiri, kita bisa mulai dengan ya membuat ramai dulu tempat kita untuk iya, dikunjungi oleh pengunjung gitu ya Pak. iya. Walaupun Itu, dengan resiko di awal ambil profit sedikit dulu nih, gitu ya Pak ya. iya. Bahkan kalau yang sekarang ini kompetisi yang sudah sedemikian ketatnya, kompetisi sedemikian tajamnya, Ya, kemudian antara supply dan demand dan nggak seperti dulu. Dulu supply warung eh, soto, dulu suplainya masih sedikit, ya kan? Jadi perbandingan supply dengan demand hmm, di satu kota, kota ada penduduk mungkin 10.000, suplainya hanya ada warung soto 3 atau 4 warung gitu. Tapi ya, sekarang mungkin dengan jumlah penduduk yang masih 10.000 aja, suplainya sudah 7 atau 8 warung, 2 kali lipat. Otomatis kan dari 10.000 orang itu yang tadinya terbagi ke 3 atau 4 warung menjadi terbagi ke 8 atau 9 warung kan gitu Mas. ya, ya, Otomatis makin jadi pecah ya Pak eh, ya. kompetisinya sangat ketat gitu Oh, kan. Nah, dari kompetisi sangat ketat itu kan survival the fittest berlaku dong. ya, Mana yang paling kuat. paling diminati, mana yang paling membuat orang terkesan, ya Ya, kan? Mana yang paling layanan. membuat orang nyaman dan yang paling dari situ nanti kelihatan nanti terseleksi mana yang paling rame gitu. Mana yang dari 9 itu mana yang paling rame, dia yang dapat porsi kue yang lebih besar dari populasi itu, kemudian di bawahnya itu mana yang omset sedang, ya kan? Di bawah itu lagi mana yang omset kecil dan mana yang kira-kira tahun depan nggak bertahan, gitu Ya, Mas. siap, siap. Itu eh hmm, kondisi saat ini seperti itu, kompetisinya sangat-sangat ketat. Jadi eh, saya lihat udah stereotyping ya, hmm, hampir sama semua mengambil langkah, mengambil strategi untuk mengambil untung sedikit. Jadi anggapan mindset bahwa dulu eh, eh, apa ini bisnis kuliner ini untungnya ratusan persen, untungnya sekian lipat itu lama kelamaan sudah terpatahkan. iya, Seiring dengan banyaknya eh, peminat untuk berinvestasi ke bisnis kuliner, seiring dengan tingginya awareness orang tentang bagaimana naruh duit di bisnis kuliner, otomatis mereka secara otomatis teredukasi bahwa oh bisnis kuliner ternyata untungnya tidak sebesar itu kok gitu Mas. oke. Ah, ini saat ini sudah bergulir, sudah berjalan untuk mendegrade mindset-mindset yang dulu berkembang. Ini berhubungan erat dengan nanti bagaimana kita mencari investor untuk usaha kita. Hmm, Karena yang eh, paling sulit untuk kita kelola adalah ekspektasinya, Mas. ya, Ini saya mungkin ngomongnya lompat-lompat karena kalau sudah begini saya nggak ini lagi gitu, nggak oh, begitu, ya, nggak begitu. Ini apa itu yang nanti menjadi isu utama dari hmm, setiap kita menawarkan kemitraan atau menawarkan proposal investasi untuk mengembangkan bisnis kita, untuk berbisnis dengan kita itu pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul. Yang paling
Sulit untuk dikelola adalah ekspektasi tadi. Kalau ekspektasinya sudah terarah terukur, mereka sudah teredukasi, Hmm? oh bisnis kuliner adalah bisnis yang profitnya juga ternyata eh, rasional, ya kan profitnya juga begitu. Semakin pasar terdidik dengan itu, pasar investasi ya, Hmm? mereka semakin welcome dengan tawaran-tawaran yang untungnya sekian Pak, yang main untung di 30%, 25%, bahkan 20%. Saya sendiri main untung di sekitar 20% saja, Hmm. gitu. Net ya, itu di 20% saja, net to share gitu. Sekitar segitu, 20 sampai 30 tuh. Kita mainnya di situ. Kalau sekarang kita mindsetnya masih cari untung yang besar segala macam, eh, saya pikir berat karena sekarang pasar investasi kuliner hampir semua orang sudah tahu, sudah bisa membedah bisnis misalkan boba. Oh, boba. Oh, minuman. Wah, minuman tuh dulu sampai 300%, 400%. Tapi mereka sekarang sudah tahu juga bahwa oh, setelah ada sistem franchise atau kemitraan, ada biaya-biaya begitu, OPEC-nya juga segala macam, taxes-nya juga begitu, sehingga akhirnya realistis. Oh, minuman sekarang nggak bisa lagi 300%. Sekarang 75%. Nah, gitu, Mas. Kurang lebih seperti itu. Kondisi sekarang ya. Ya, Nah, kalau kalau kembali, ah, nggih, ya. ya, kalau boleh saya ambil kesimpulan tadi berarti kita fokusnya profit jangan terlalu besar, tapi mungkin volume penjualannya yang diperbesar gitu kali ya, Pak ya. Kalau gaya saya seperti itu, Mas. Hmm. Hmm. Iya, gaya saya seperti itu dan saya lihat sepenglihatan saya, sepengamatan saya, sekarang kok mayoritas pada seperti itu ya. Bahkan ada yang banting harga yang kalau kita boleh tahu, kita bisa saksikan mie gacoan Pak, tahu ya. Ya, ya, paham, Pak. Mie gacoan itu ini saya pernah mencoba kita bedah berapa HPP-nya, berapa investasinya, kemudian berapa kemungkinan profitnya, berapa kemungkinan traffic amannya per hari. Itu gacoan itu ilustrasinya seperti ini. Mie gacoan itu misalkan dia target sorry, mie gacoan itu target untungnya itu hanya 10% dari kira-kira ya Mas ya, hanya Ya, sepuluh ya. persen dari target penjualan real mereka. Oke. Jadi mie gacoan itu dengan investasi sebesar itu, kemudian promo yang gila-gilaan seperti itu di online-nya kan. Ya. Kalau di offline-nya sih mereka lumayan bisa ambil untung dari side dish-nya ya kayak minum atau apa gitu. Tapi yang online-nya kan besar ini dia subsidinya masih gede ini ke apa platformnya gitu. Nah, eh jika target penjualan mereka 1.000 Hmm. pack per hari, itu kalau dia nggak bisa jual 1.000, itu eh, mereka rugi. Nggak, gini, target untung mereka itu misal target untung itu misalnya 1.000 pack per hari. Ya. Nah, berapa target jangan ruginya gitu ya, bahasanya begitu. Jadi mereka setelah buka satu outlet gitu dengan investasikan mereka ada target untung gitu. Target untung mereka itu jual mie berapa porsi gitu kan. Nah, contoh target untung mereka jual mie 1.000 porsi per hari. Mix ya, offline dan online. Ya. Jika target untung ini meleset 10% saja, dia hanya jual 900 pack mie per hari, itu mereka BEP loh Mas. Oke. Seperti itu. Itu mereka BEP. Jadi kalau dia jualnya 800, mereka rugi. Ya. Ya. Nah, ini kan butuh volume traffic yang besar. Oke. Makanya kita lihat strategi gacauan itu Hmm. yang bikin dia begitu, satu menunya. Menunya menu friendly di usia 8 sampai
Yang paling tebal itu 8 sampai 30 tahun. Hmm. Itu friendly ya. Friendly di usia 8 sampai 30 tahun. Semua bisa makan. Satu itu. Hmm. Yang kedua, kebutuhan lifestyle mereka untuk gaya-gayaan tuh terpenuhi juga. Oh, mie gacoan keren, gitu kan? Itu. Terus yang kedua, yang ketiga, eh 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 eh, eh. Rasa juga enak ya Pak, masuknya sih kualitas juga Oh termasuk iya, ya. ini tadi sorry Mas, saya agak kelupaan. Ini tadi Ya. apa ya? Menentukan itu kan apa ramenya mie gacoan Ya. segala macam gitu ya. Hmm. Kurang Harganya lebih seperti itu. terjangkau ya, harganya terjangkau, terus Iya, kemudian iya, gayanya iya. dapet, trendingnya Mm-mm. juga dapet, makanannya juga Iya, enak. harganya harganya sangat terjangkau. Ya. Kemudian dia bisa menguasai pasar di segmen mie. Ya. Di segmen mie itu nggak ada musuhnya dia. Bahkan Ya. dia sudah bisa melompat ke dia ngambil jatahnya pasar-pasar gaul apa menu gaul yang lain gitu kayak burger ya kan pasar burger itu eh, orang yang suka burger yang dia biasanya jajan burger sebulan 3 kali ini sekarang karena ada gacuan bisa hanya 2 kali atau 1 kali gitu Mas. Ya. Yang tadinya jajan ke boba atau apa yang menu-menu anak muda itu bisa bisa beralih ke mie gacoan gitu karena hampir semua aspek ego mereka terpenuhi gitu dengan harga yang sedemikian murah. Ya. Nah, mie gacoan adalah yang saya katakan tadi apa prinsip prinsip profit proven proses proven profit yang saya katakan tadi bahwa rame dulu baru untung ya seperti itu. Seperti mie gacoan itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang di bahasa Mas Ros tadi, small profit better than bigger loss gitu ya. Itu kan sama gitu, similar gitu. Kurang lebih seperti itu Mas. Kalau kita Ya. melihat bagaimana kondisi dunia kuliner saat ini, Hmm. bagaimana kompetisinya, bagaimana kita penetrasi pasarnya itu kita bagaimana sih harus niru yang mana gitu kan, harus Ya. kuatnya yang mana sih? Ya mie gacoan itu Mas. Baik. Menarik ya Pak Andi ya. Jadi memang bagaimana kita bisa menambah profit itu bukan hanya dari segi dinaikin keuntungannya lalu kemudian nggak ada yang beli gitu ya, tapi kemudian Betul, kita malah justru betul. bisa press gitu ya untuk keuntungan ini agar ramai dulu. Nanti mungkin bisa dapat untungnya dari add-on itu yang tambahan-tambahan itu ya Pak ya. Iya, betul. eh ada beberapa yang masih dia menjalankan bisnisnya dengan keuntungan yang besar, tapi sepenglihatan saya mereka berhasil, tapi yaitu sangat segmented gitu. Segmentasinya sangat sangat kecil gitu ya, sangat ter apa ya tersegmentasi gitu. Contoh ini lagi banyak eh, mantan chef atau ya kebanyakan mantan chef nih Hmm. atau chef yang sudah agak punya follower banyak di medsos gitu. Ya. Dia eh bikin rumah makan sendiri di rumahnya gitu ya. Hmm. Di rumahnya dia Cloud punya kitchen, ya apa namanya itu sekarang saya lupa itu. cloud kitchen Nah, kok. itu orang apa? Cloud kitchen. Oh, bukan. Kalau Oh, cloud bukan. kitchen kan bukan. Cloud kitchen kan kayak virtual office tuh zaman dulu. Ya, betul betul. Bukan, bukan. Ini jadi mereka mereka ini Mas mengeksklusifkan produk mereka. Jadi Oke. ada satu chef hotel di Bali itu dia punya rumah di Bali itu rumahnya ukuran sekitar 300 sampai 400 meter persegi sama dia di dapur dan dapurnya tuh menghadap ke backyard gitu, ya kan? Hmm. Nah, itu disetting sama dia untuk jadi restoran dia. Mini resto Orang gitu kalau ya. orang kalau mau makin jadi kayak private Private restoran resto. gitu. Hmm. Iya, orang kalau makan di situ pesan dulu Mas.
Hmm. Dan dia hanya membuat ngasih kuota per hari, jadi per malam. Jadi itu kan Waiting list gitu ya. ya dia per malam itu hanya untuk misalkan 20 orang atau 30 orang gitu. Wah, tapi itu mereka dapat pelayanan dia langsung, menunya juga menu yang dia pilihkan untuk hari itu, live, live cook segala macam, nggak ada yang frozen food, nggak ada, semuanya live, kurang lebih seperti itu Mas. Nah itu harganya mahal. Oke. Kalau Orang seperti ini orang tuh kelihatannya Mm-mm. seperti ini ya, Pak ya. Untuk meningkatkan profit kita perlu juga melakukan inovasi gitu ya, pembeda Betul, dengan lain ya. betul, 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 seperti itu. Ya masih ada slot-slot yang sepertinya masih bisa kita eh, menentang arus ya. Kalau arus mainstreamnya kan sekarang kan, kalau usaha kuliner ya harganya murah, enak gitu kan. Murah, enak, tempatnya eh, nyaman gitu kan. Itu mainstreamnya. Tapi ada beberapa yang eh, tempatnya yang dibikin menonjol, tempatnya bagus, kemudian siapanya itu, jadi sosoknya yang di situ, figurnya itu dia tampilkan, dia di situ jualnya bisa mahal gitu. Karena orang ke situ eh, bener-bener leisure kan, bener-bener pengen wisata, pengen piknik, pengen candlelight dinner atau fine dinner atau apa gitu. Jadi, nah pasarnya sangat segmented kalau seperti itu. Siap, siap. Oke. Gitu Mas. eh Berikutnya Pak, ini masih tentang profit gitu ya. Apakah Iya, kemudian untuk profit ini kan kita masih berhubungan ya antara kemudian memperlancar arus masuk gitu ya, atau mungkin iya. dengan juga mengatur arus keluar nih Pak Andi. Mungkin ada ini enggak pengalaman untuk kayak mengatur kos keluar ini? Ya, kalau itu sangat teknis ya. Itu Ya, sebetulnya ranah orang-orang akunting ya, ya. orang-orang akunting. Jadi memang ada berapa ya? Kalau nggak dua, tiga ya di Hmm, eh, bagian di dalam satu unit restoran itu. Satu marketing, yang kedua akunting, gitu kan? ya. Itu dua bagian utama, Hmm, marketing, akunting. Ya, hmm, marketing yang satu operating ya. Kalau operating itu anggaplah kita standarkan sama, hmm, operatingnya bagus, eh, SOP-nya bagus, manajemennya bagus, segala macam, itu kita asumsikan seperti itu ya. Nah hmm. itu ada dua dua bagian yang seringkali bertentangan itu Mas, dalam Ya. dalam perjalanannya. Yaitu bagian marketing dan bagian akunting. Kalau Perang ya Pak. marketing, ya marketing kan itu menyerang ya dia ya. Ya, Dia keluarin kan uang. bagaimana, ya dia bagaimana caranya untuk menambah volume, menambah keuntungan, segala macam, segala macam. Eh, Battlefield-nya itu berbeda gitu. Ya. Medan pertempurannya berbeda. Walaupun itu satu satu tujuan tuh kan gitu. Bagaimana biar warung ini rame gitu kan. Rame dan menguntungkan. Nah, seringkali marketing dan akunting ini bertolak belakang nih. Seringkali berantem lah gitu ya. Berargumen yang keras gitu. Marketing pengennya, oh, ayo kita growth gitu ya. Tumbuh, 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 tumbuh gitu. Akunting, oh oke saja Tahan, tumbuh, tahan, tapi tahan. iya, tahan, tahan, tahan. Itu hampir di semua bisnis seperti itu, Mas. Iya, betul, betul. Iya. Nah, itu menurut saya sih technical ya. Hmm. Masing-masing punya gayanya masing-masing gitu. Oke, Itu. siap. Itu, Mas. Baik. Terus kemudian untuk ke investor sendiri sebenarnya untuk kita kayak menunjukkan bahwa kita ini profit itu menurut Pak Andi gimana nih Pak? Nah, ini ranah marketing ya. Ya, Ranah marketing. Eh, Ya sepengalaman saya sih, kita harus punya prinsip yang kuat dulu, yang harus kita yakini betul, dan itu sudah ada prestasinya, gitu, Mas. ya. Kalau kita membuat sistem, meyakini betul, kemudian strict di situ, Hmm, tapi tidak ada prestasinya, hmm. istilahnya bukanya warung ya sepi, gini-gini ya kita mau jual kemana-mana juga nggak laku, Oke, oke. kan gitu. Jadi ya proven profit ya,
ini bisa kemana-mana Mas gitu. Ya, Ini ya, kan proven expectation juga gitu kan, proven opportunity kan seperti itu. Nah kalau di sini tadi pertanyaannya bagaimana investor meyakinkan investor, itu kalau saya sih eh, kita harus punya prestasi Mas, ya. gitu. Kalau tidak ada prestasi, ya mustahil investor akan mau gitu. Nah, eh, contoh, contoh, ada dua contoh, contoh yang bagus dan contoh yang nggak bagus gitu. Ya. Contoh yang bagus itu antara lain saya, ya Hmm. saya. Ini saya daripada kemana-mana gitu, Oke. saya. Kemudian restoran sederhana, Hmm. ya. Kemudian eh apa lagi ya? Gacoan, gitu Hmm. ya. Nah, tiga aja nih. Ini mereka membuat prestasi dulu, gitu Mas. Ya. Seperti saya dulu mengawali duplicatingnya, mengawali pengembangan cabangnya, itu kan dengan menarik investor. Lah bagaimana investor tarik dengan kita? Itu kita tunjukkan prestasi kita. Saya waktu itu bikin warung di Kendal, itu kan ramai banget, ya kan? Nah, gacoan bikin warung di mana? Kan ramai banget. Hmm. Dari orang melihat ramai itu saja, orang sudah tergerak untuk, wah, pengen nih punya warung mie kayak gacoan, kan gitu, Mas. Ya. Wah, pengen nih, pengen punya warung soto sedap gitu. Wah, pengen nih punya warung boba apa gitu. Yang dulu ini ya, kebab Baba Raffi gitu. Ya. Nah, ini yang benar ya, yang benar. Jadi orang memutuskan berinvestasi, bermitra based on eh, apa namanya tadi, prestasi gitu, Hmm. ya kan? Sesuatu Oh yang tampak gitu ya, Pak ya. iya, secara dia tahu itu rame banget gitu kan. Ya. Ya. Wah, gua bikin deh. Itu nggak usah pakai marketing macam-macam, nggak usah gini-gini. eh, Orang datang gitu, udah saya mau buka di sana gimana? Oh iya, saya harus survei dulu. Oke, bagus, udah buka, udah segampang itu, Mas. Hmm. Hmm. Tapi, nah itu satu ya, kacauan seperti itu yang benar nih, yang benar. Ada juga yang nggak benar, tapi ininya sama, Hmm. apa langkahnya tuh sama. Jadi dia bikin beberapa warung gitu ya, Hmm. seperti dulu yang sekarang udah habis tuh Ngikan, ingat nggak Ngikan? Ya, ngikan, ngikan. Ya, Ngikan itu terus ada lagi yang kayak orang tuh emang sengaja bikin untuk mengelabui orang gitu loh. Apa ya, oke. Oh iya, iya, saya ngomong apa adanya. Saya Nah, bergelut di sini udah puluhan tahun gitu, belasan tahun. ya. Oh, itu banyak itu. Saya beberapa kali diundang di apa prapensiun ya. Ya. Ada di perbankan, ada di itu saya di prapensiun. Saya bilang hati-hati Pak, Ya. jangan asal masukin motivator dan masukin bisnis opportunity gitu. Ya. Wah, ini pensiunan Hmm. Bapak bisa boncos semua itu. Iya. Iya, Nah, betul. itu Ngikan, kemudian Gembong Gede, ya kan roti Ya. Gembong Gede. Nah, ini yang baru-baru nih Mixu nih, ya kan? Ya. Nah, ini ini bisnis ini bubbling, Mas, gitu loh. Oke. Iya, ini bisnis bubble. Jadi Oke. jadi kayak kayak money game juga Ah, gitu. Jadi yang belum awal-awal untung nih, tapi yang tengah sampai akhir-akhir ya. buntutnya boncos, Ya, Mas. ya. Karena mereka mereka hanya memanfaatkan momentum gitu Ya. loh. Mereka sudah hitung itu momentum nih. Wah, ada tim marketingnya, ada tim tim apa IT-nya segala macam. Yang itu Golden Lamian juga tuh ya kan. Oh Nah, gitu. Oke. oh iya, ya arahnya ke sana juga kan gitu. Nah, tapi Golden Lamian masih mending kayaknya itu. Nah, itu mereka tuh udah ngitung momentumnya berapa nih? 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Paling itu 2 3 tahun loh. Kalau target dia kalau 3 tahun itu bisa sekian ratus cabang itu berarti mereka berhasil. Maksudnya berhasil mengelabui mengelabui orang-orang gitu kan. Ya. Iya. Ya contoh tadi Ngikan. Dia bikin mungkin waktu itu 10 outlet gitu ya.
atau Iya, 5 outlet. Wah, dibikin promo besar-besaran kan? Wah, iya promo. betul. Waktu kondisi rame gini kan didokumentasi tuh, ya kan? Hmm, Didokumentasi, video, nah, terus di blasting lewat medsos, lewat ya. digital marketing, bla bla bla, sehingga orang beli itu based on proposal saja. Hmm, ya. Itu Mas. Jadi makanya tadi ada yang benar, ada yang enggak nih. Yang benar contoh kita kacauan, walaupun kacauan nggak diferensiasin ya. Banyak sederhana gitu-gitu, ada prestasi, ada yang bisa dilihat. Nah yang nggak benar nih sekarang marak ini seperti itu. Ada yang setengah benar ya kayak Mixu gitu. Yang awal-awal tuh dia menuai hasil tuh, gitu kan. Dia profit. Tapi yang akhir-akhir itu wah ya nggak tahu tuh, kan begitu. Oke, Itu Mas. menarik. Jadi Ah, ya, jadi bagaimana menarik investor? Kalau menurut saya kita harus punya satu atau dua eh, prestasi gitu. hmm, Satu atau dua outlet yang itu memang betul-betul rame gitu Mas. Bukan bukan rame yang ya kita tinggal tujuannya aja dulu ya, tujuannya kayak orang-orang tadi ya sudah silakan itu. Tapi kalau saya memilih yang ini kan, yang konservatif gitu kan. Nah itu ya kita benar-benar kalau bikin warung rame gitu, warung ya, rame dilihat orang itu otomatis kok kita tinggal pasang apa pasang apa ini namanya papan nama di dalam warung gitu. ya, Itu kemitraan hubungi nomor itu udah orang seperti yang saya apa jalani saat ini ya seperti itu. ya. Orang Jadi, orang nggih, ya gitu Mas. ya. Jadi justru yang organik gitu ya Pak ya, yang natural-natural ini yang kemudian cenderung lebih tahan lama gitu daripada yang baru-baru ini gitu ya Eh, Pak. it- itu yang saya jalani Mas. Hmm, Gitu. Itu yang saya jalani. Ada juga yang menjalani yang seperti mixer, seperti ngikan, seperti apa ya itu hak mereka gitu. siap, siap. Oke, izin Pak Gitu. Andi, mungkin kita langsung Ya, lanjut aja ke diskusi. Jadi mungkin rekan-rekan UMKM yang ada di sini juga pengen ngobrol langsung nih, konsultasi baik Mas. atau sharing Mas mohon pengalaman maaf, dengan Pak Andi ya ya. mohon maaf kita dari sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 Pak. Kita masih ada 15 menit lah gitu ya Oh untuk iya, tanya jawab baik baik sedikit. baik. Oke. Boleh Monggo Pak, Mas. ini Maaf ya ada Mas kalau saya lompat-lompat, saya kayak bebas, saya gitu-gitu maaf ya. siap Pak Andi. Nah, ini emang yang kita butuh Pak. Jadi Iya, kalau istilah iya, teman-teman di sini core of the core Pak. Intinya inti ya. iya, iya, Nah, ya langsung langsung mudah-mudahan bisa pengalaman ya. Mm-mm. bisa mudah dimengerti dan bermanfaat gitu. Siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Birin mungkin nih Pak. Mungkin bisa sharing dari Pak Andi gitu ya. Menurut Pak Andi, profit sharing ke investor itu bagusnya di rate angka berapa sih Pak? Biar kita bisnis itu tetap sehat gitu Pak. Dan investor juga tetap dapat profit yang wajar. Menurut Pak Andi gimana Pro Pak? prosentase berarti. Ya, sekitar ya presentasenya kira-kira berapa nih Pak yang menurut Pak Andi menarik gitu, tapi kita juga Kalau bisa dapat ya untung lah gitu ya. ini kalau saya ya Mas ya, Ya, kalau monggo. saya eh kita bagi ke 3 fase. Fase berjuang nih, Ya, ya. Fase berjuang tuh kita punya satu atau dua outlet gitu ya. ya. Terus kita pengen punya 20 outlet misal. Nah, eh kan kita butuh meyakinkan investor kan. Yes. Meyakinkan investor eh yang tekniknya itu hampir sama dengan jika kita buka warung baru. Bagaimana sih biar orang-orang masuk ke warung kita, gitu kan Mas? Mm-mm, Misalkan kita buka warung mie, mm-mm. eh, terus kita jual di atas harga mie gacoan, ya kita kan nggak laku Mas, Ya, gitu. Atau kita jual harganya sama dengan mie gacoan, ya ada potensi nggak laku juga, ya, besar. Terus kita jual di harga di bawahnya mie gacoan, gitu kan? Itu potensi lakunya lebih besar. Nah, dalam fase berjuang ini, kalau kita baru punya satu, dua, atau tiga outlet, terus kemudian target kita 20 outlet,
menurut saya komposisinya itu profit sharing 35% pengelola, pemegang merek, 65% investor. Besar juga ya untuk investor ya. Iya, itu kalau saya ya Mas, Ya, ya, kalau saya. ya. Nah, strateginya itu kita batasi dengan skema yang seperti ini, yang 35-65 itu, bagaimana nih, ya kan? Apakah banyak investor yang mau, gitu kan Mas? Iya, Oke, kalau terus kita tetapkan dulu sampai cabang keberapa kita dengan skema ini, gitu kan? Nah, kan kita rilis tuh, ada target waktu 20 tahun itu, 20 cabang itu 2 tahun gitu ya. Oke, dari 2 cabang, start dari 2 cabang. Untuk cabang ke-20 butuh waktu 2 tahun gitu misal. Nah, kita lempar yang 3565 ini, kita kasih slot 5 outlet misal nih Mas, ya kan? Outlet ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini profit sharingnya 3565 nih. Nah, oke. Ya, gitu. Kan menarik nih profit sharingnya. Wah, ada investor masuk kan. Investor masuk. Genaplah 5 misal. Jadi investor masuk untuk membuka outlet ketiga, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya. ya, Oke. Terus kita bukakan tuh. Nah, ada satu PR lagi. 5 itu prestasinya gimana? Kalau ya. saya gitu. Kalau 5 itu prestasinya sama dengan cabang pertama kedua tadi, rame, ya kan? Rame, atau dari 5 itu minimal 4 yang rame, Mhm. otomatis tingkat kepercayaan investor untuk cabang selanjutnya kan lebih besar. Iya, iya. Gitu ya, Mas? Yes. Karena semakin banyak prestasi kan, oh itu ya yang di sana, 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 rame semua, gitu kan? Mhm. Nah, itu kita mencetak prestasi yang kedua istilahnya. Oke. Prestasi pertama kan warung 1 2 tadi, ya Ya. kan? Nah, ini prestasi kedua nih, buka 5 outlet, wah rame nih, rame Ya. semua. Nah, dari situ untuk outlet yang ke-8, ya kan, sampai ke-20 gitu, berarti kan yang 12 lagi ya sisanya. Ya. Outlet yang ke-8 sampai ke-20 itu kita rubah. Mhm. Kita 60, investor 40. Siap. Jadi jual mahalnya bertahap gitu ya, Pak ya? Oh iya, Agar kalau bisa mau ini ya. ini 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 pengalaman ya, pengalaman Strategi gitu. ya. Iya, ya mungkin ada juga yang dari awal udah jual mahal, ya mungkin ada juga. Tapi Ya, ya. monggo, monggo kalau saya yang saya alami seperti itu, Ya. gitu. Menarik sekali Kalau Bang. ya, Mhm. kalau teorinya banyak mungkin ya, teorinya begini, begitu, begitu, begitu. Tapi yang saya alami dan kemudian dialami oleh beberapa teman saya yang saya kenal dalam mengembangkan bisnis kulinernya, ada spesial sambel, ada Hmm. eh, jaringan Padang murah, itu mereka pakai step yang seperti itu. Oke, siap, siap. Itu, Ya, masuk akal gitu. sih Pak. Pak masuk akal dan memang Ya, eh, bisa jadi strategi juga nih. Oke, iya, itu Kang Biren Mas. semoga terjawab ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu. Mungkin dari Kak Angel atau eh, Mas Ervando mungkin mau bertanya. Ini kayaknya lagi safar juga nih ya. Boleh, silakan. Mas Ervando mau bertanya. Dengar suara saya Masuk, masuk, Mas. masuk ya. Mau tanya sedikit mengenai tentang data. Jadi ketika kita menyodorkan data, misalnya profit ya. Jadi kalau misalnya profitnya masih kecil, bagaimana cara meyakinkan investor biar bisa invest ke
tempat usaha kita. Jadi dengan tadi kalau kita memakai skema yang eh, usahanya jalan dulu dengan profit nggak besar, itu bagaimana cara supaya investor itu lebih yakin ketika kita sodorkan data dengan data yang belum maksimal. Seperti itu aja. Siap. Oke. Boleh ya Pak Andi ditanggapi. Kalau misalnya tadi ya, kalau masih profitnya masih kecil nih, apakah nanti dulu mungkinkah atau gimana menurut Pak Andi gitu ya untuk bisa menarik investor, Pak? Ya, semua usaha atau bisnis yang melangkah mencari investor, syaratnya pasti sudah establish dulu dong. Ya. Pasti sudah eksis dulu gitu ya. Nah, eksis ini kan nggak 1-2 bulan aja, Mas. Ya. Ya, untuk membuat warung rame tadi, itu kan mungkin butuh paling tidak 6 bulan. Hmm. Kan? Mungkin ya, ada mungkin 6 bulan kalau bisnis minuman atau apa itu yang, nah itu mungkin bisa. Atau kalau yang saya sudah lihat-lihat ya paling nggak 1 tahun. Satu Hmm. tahun itu untuk kita sendiri, kita kan bagaimana orang bisa mempercayai dan menanamkan uang di usaha kita, itu kan yang kita ngajak kan diri kita sendiri juga, Mas. Ya. Ya. Dari diri kita sendiri. Contoh, contoh, pakai if saja. Jika misalnya saya bikin warung sate, gitu ya. Mhm. Bikin warung sate, kemudian di situ saya jalani, untungnya ya pas-pasan saja, gitu kan. Selama 6 bulan ini untungnya pas-pasan, gitu. Di angka mungkin 20% gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, if gitu, apabila saya punya duit, apakah saya mau menginvestasikan duit saya untuk buka warung sate yang kedua? Hmm. Oke. Atau dari keluarga dekat kita atau teman dekat kita, gitu kan? Ya. Eh, Istri misal atau adik atau apa? Lu kan punya duit, Hmm. bukain dong warung sate yang kedua gua gitu. Ya. Nah, kan seperti itu Mas prosesnya. Oke. Makanya saya tadi terangkan ada 2 cara kan. Satu gimmick satu pakai real, ya kan, gimmick ya ada tapi gimmicknya tipis-tipis aja gitu kan. Ya. Ya. Yang satu murni pakai gimmick, realnya nggak tahu. Nah, kita ini pilihan mau memilih yang mana. Kalau memilih yang real, yang berkah, ya apa adanya yang kita jual. Oke. Kita untungnya segini, segini ini udah untung kita sudah layak untuk dibagi kok, Pak. Nah, itu ya silakan. Ya apa? Saya memilih yang itu, gitu. Hmm. Tapi kalau untung kita aja untuk menghidupi kita sendiri aja masih kurang, maksud kita sharing kan Iya. nggak nggak berkah, Mas. Ya. Otomatis kita harus gimmicknya dibanyakin dong, gitu kan? Ya. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau mau pakai cara yang pakai proposal tadi, yang pakai gimmick, ya itu seperti yang kita tahu kan, monggo Hmm. di markup ininya lah, dibikin proposal sebagus mungkin segala macam. Nah, itu tinggal pilihan aja, Mas. Kalau Oke. saya memilih jalan yang kaya dan berkah gitu. Hmm. Yang penting siap dulu gitu ya Pak, baru nanti Iya, iya, bisa iya, lanjut. iya. Karena ini urusannya kan dengan ini kan anu ya, apa apa ya namanya ya? eh Sorry ya, bahasa lugasnya kan membujuk orang, Mas. Ya. Membujuk orang untuk apa gitu. Ya. Nah, yang menjadi bahan untuk membujuk apa?
worth it nggak? Sudah layak atau belum untuk membujuk orang? Kan gitu. Siap. Kalau kita sendiri belum yakin, ya bagaimana kita meyakinkan orang? Iya, iya, Karena kembali lagi ke tadi ya, yang fatsal pertama tadi, prestasi, Mas. iya. Kalau sudah berprestasi, buka warung sate, omsetnya sehari 10 juta, itu prestasi, ya kan? Hmm. Itu nggak usah capek-capek keliling-keliling bawa proposal, nggak Iya. usah, Mas. Nyari sendiri Pasang ya, Pak. aja oh iya, pasang aja di situ, terima kemitraan, udah langsung Rame. ada yang beli itu. Oh iya, iya, gitu, Mas. Siap, siap. Ada Gitu. pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin dari Pak Ya, Wijaya, boleh? Silakan Pak Wijaya. Iya, selamat malam Pak Andi. Ya, malam Pak Wijaya. Nggih. Ini terkenang waktu saya jalan-jalan ke Boyolali, ngincipi juga Weh, ini matur sebetulnya. nuwun, matur nuwun. Karena ya, memang Nggih, sedikit penasaran juga Pak Andi. Jadi nggih, gini nggih, Pak nggih, Andi, nggih. kaitan dengan kita juga memulai bisnis kan mulai dari daerah kecil juga ya Pak. Kebetulan saya dari Blitar Pak, Jawa Timur. Nggih, baik. Blitar kan juga second city juga ya Pak. Artinya juga kita Blitar juga pernah punya. ke sana saya. Nggih. Oh, Masya Allah ya. Iya, Kita punya mimpi juga untuk pengembangan di Jabodetabek ya Pak, untuk banyak resto. iya. Kebetulan saya bergerak di bidang perunggasan Pak. Saya punya peternakan juga, saya punya food manufacturing. Pada akhirnya Nggih. sekarang saya mencoba untuk menjalankan ini di bisnis siap saji seperti itu. Terus tadi itu saya bertanya-tanya gini, ini mungkin kaitannya bukan investor Pak ya, mungkin tanya sedikit tentang pengolahan dari SDM Pak. Artinya Iya. begitu Soto Boyolali punya 25 cabang, itu yang pertama pertanyaan saya adalah SBB ini apakah di franchise-kan, dimitrakan atau dikelola sendiri yang pertama untuk ke-25 cabang itu, atau yang pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang manajemen SDM-nya? Apakah memang SDM ini pekerjaannya itu diambil dari Boyolali, dikirim ke Jabodetabek, atau ambilnya dari sana seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik, nggih, Pak ngapunten, Pak Wahyudi. Pak Wijaya Wijaya. saya, Pak. Pak Nggih. Wijaya. Nggih, ngapunten. Ya, Pak Nggih. Wijaya. Jadi begini, untuk Soto Sedap Boyolali, operasional seluruhnya kita yang kendalikan. Termasuk dari mulai rekrutmen dan karyawan ya. Karyawan, pembinaan karyawan segala macam. Kita punya training center, Pak Wijaya. Oke, Pak. Ya, Keren. kita pakai training center, kita punya training center, jadi prosesnya kita rekrut, kemudian kita godok di training center, sesuai ininya ya, ada yang produksi, ada yang frontliner, depan itu ya, ada yang kalau di soto itu ada racik ya, kasir gitu, seperti itu Pak. Jadi nanti kita training dulu di situ, setelah kita training, tentu setelah melewati seleksi ya, seleksi masuk ke training center, dari situ baru kita tempatkan ke outlet gitu Pak Wijaya. Yang bikin saya penasaran untuk Ya. training center-nya itu di pusat kan berarti ya Pak ya? Oh iya, di pusat. Di Boyolalinya berarti. Di Boyolali, bukan. Saya kalau home base kita di Kendal, Semarang, Pak. Oh, Semarang. Oke. Ya, Untuk yang Semarang dan penempatan, Kendal. untuk yang penempatan karyawan di Jabodetabek, Pak, itu Ya, artinya kita juga menyiapkan penginapan atau memang jadi satu dengan tempatnya atau pribun, Pak? setiap outlet kita mix, Pak, untuk rekrutmennya. Jadi komposisinya 80% lokal, 20% dari daerah. Oh, berarti yang Itu untuk yang aslinya prosesnya. anggaplah aslinya dari Boyolali itu diberikan penginapan di sana ya, Pak ya? Betul, biasanya Oke. di bangunan warung kita ada kamarnya, Pak, untuk Oke. 3 sampai 4 orang biasanya. Oke. Yang terakhir Iya. Pak, untuk sistem Iya. penggajiannya, untuk sistem penggajian sendiri mengikuti UMK yang ada di kota tersebut atau mengikuti yang ada di pusat, Pak? Proses mengikuti, Pak, tapi bertahap, Pak, nggih. Oh, Bertahap. oke. Ya, karena ya kita saat ini restoran, bukan restoran, warung itu kita punya pasaran ini sendiri, Pak ya, pasaran pasaran upah sendiri ya, Oke. gitu. Oke. Nggih, Memahami. nggih. Oke. Oh, terima kasih Pak Andi.
Sami-sami pikir Pak perhatian. Wijaya, nggih, sami-sami. Baik, oke karena waktu juga sudah menunjukkan berakhir, mungkin dari Pak Andi ada closing statement untuk penutup. Nah, closing statement untuk menutup, nggih, buat semuanya eh untuk mencari proven profit ya, proven profit. Bagaimana mencari profit untuk usaha kita itu memang saat ini harus betul-betul kreatif, harus betul-betul inovatif, eh, karena kompetisinya sudah semakin ketat. Kalau pesan saya pakai prinsip rame dulu, baru kita mencetak keuntungan. Artinya rame dulu itu ya mungkin kita siap dengan keuntungan yang kecil atau mepet istilahnya. Nah setelah kita proven produk kita ke konsumen bahwa produk kita layak untuk dihargai lebih tinggi, baru kita eh, naikkan harga kita atau mengambil keuntungan yang lebih besar. Nah, keuntungan yang mepet ini juga jangan yang mepet terus kemudian nggak layak untuk dikatakan sebuah keuntungan ya. Kita juga harus ada ambang batasnya. Berapa sih mepetnya ini? Ya kalau di kuliner ya jangan di bawah 20% lah kalau menurut saya gitu. Untuk amannya itu maksimal 20%. Kalau bisa main di 25 atau 30% itu lebih bagus. Kemudian untuk apa level 4 yang mencari investor, mencari mitra, ya satu-satunya jalan untuk mempermudah mencari mitra ya kita mencetak prestasi. Ini kalau apa yang saya tempuh ya, cara yang saya tempuh kalau di agama mazhabnya tuh itu saya gitu yang saya pakai. Walaupun ada mazhab lain yang nggak perlu ada prestasi tapi proposalnya dibagusin segala macam itu juga bisa laku, monggo itu pilihan. Tapi kalau menurut saya pada ujungnya adalah kita mencari keberkahan. Gitu Mas. Siap, Pak Andi, atas waktunya luar biasa sekali. Terima kasih Nggih. pun sudah mau sharing gitu ya, berbagi pengalaman bersama kita di tengah Sama-sama Mbak kesibukannya Didi. nih, Pak. Di kesana pasti lagi Baik. sibuk. Ya. Mungkin untuk di akhir kita boleh foto bersama dulu bagi rekan-rekan yang mungkin boleh bisa on cam, mungkin boleh on cam. Mohon izin mungkin 1 menit lah ya kita buat foto bersama. Andi bisa on cam Kak? Oh ya, siap Mas. Ya, boleh foto kita bersama bentar Pak. Baik. Ini mulai video ini ya? Yes, betul Pak. Pencet mulai video ya. Ya, Sorry, betul saya Pak. gaptek banget ya. Apa Pak? Kita support. Oh iya. Sip, mantap Pak. Oke, izin mungkin untuk ambil foto sebentar. Kasih senyum yang terbaik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Andi yang sudah sharing pada kesempatan sore hari ini. Sama-sama Mas, terima kasih. Rekan-rekan juga semuanya yang hadir pada hari ini juga terima kasih atas waktunya. Saya mungkin sebagai host memohon maaf bila ada yang kurang dari segi perkataan atau perbuatan selama sesi ini berlangsung. Kita berharap dari ilmu yang Pak Andi bagikan pada hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita dan kemudian bisa diterapkan untuk bisnis kita masing-masing. Untuk tugas dan lain sebagainya nanti akan kami sampaikan via grup gitu ya. Dari Pak Heri mungkin ada closing, Pak? Cukup. Oke, cukup. Oke. Terima kasih teman-teman Makasih ya. Pak Andi, cukup. Ya, cukup ya. Kita Sama-sama Pak closing. Heri. Ya. Kita closing dengan alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup ya. Pak Andi masih standby di grup. Mungkin nanti bisa bantu menjawab juga jika memang teman-teman masih ada diskusi lebih lanjut gitu ya. Baik Oke, Mas. Baik. siap. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam. Oke.